Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi, Bu Cayu Vlog. Alhamdulillah akhirnya saya bisa share video lagi dan tentunya bisa menyapa teman-teman semuanya. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan dan juga diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang kita harapkan selama ini segera terkabul. Amin. Dan video ini saya ambil ketika saya datang di acara malam tirakatan 17-an di perumahan saya ya teman-teman. Daripada dibuang sayang, jadi saya simpan di sini aja untuk dokumen. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan share tips marketing langit untuk bisa banjir orderan. Disimak terus agar tidak gagal paham. Bicara tentang bagaimana kita menjalankan usaha dan bagaimana seharusnya usaha ini berjalan. Beberapa tahun sudah menjalankan usaha, banyak sekali pelajaran dan ilmu yang bisa kita pelajari ya. Namun pada akhirnya kita akan masuk ke dalam kelelahan, rasa jenuh, dan juga mungkin kehilangan semangat dan rasa percaya diri. Tapi tentu kita perlu untuk kembali mereview kembali tujuan serta menyusun kembali rencana untuk kembali lagi berkarya ya teman-teman. Pernahkah teman-teman mendengar istilah marketing langit? Marketing langit artinya cara kita mendekatkan diri kepada Sang Kholik, pemberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memudahkan usaha kita ya. Dan ketika kita menjalani suatu usaha, pasti akan memikirkan bagaimana cara strategi marketing yang tepat untuk mempromosikan hingga deal dengan pelanggan. Itulah yang kita sebut dengan marketing bumi. Dan marketing langit adalah usaha pendekatan suatu usaha dengan cara spiritual. Dan video ini saya ambil ketika saya kuliner di Surabaya ya teman-teman, bubur Madura. Selain menjual bubur Madura, juga menjual banyak varian lainnya ya teman-teman. Nah ini seperti lontong lodeh, lontong mie. Nah kemudian juga ada beberapa ini ya cemilan lainnya. Dan lanjut ke pembahasan. Kita sebagai umat Islam telah Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain umat Islam tak sabar mencari rizki sehingga takut miskin dan membuatnya jatuh kepada hutang riba dan jalan pintas mencari uang. Masalah harta, uang, rizki tentu akan menjadi topik yang tidak pernah habis dibahas ya teman-teman. Namun kita harus mencari dengan cara yang halal karena Syaitan menakuti umat manusia untuk miskin dan kikir. Rahasia marketing langit ala Rasulullah. Sekarang kita bahas 1400 tahun yang lalu dan kehidupan tersebut di Jazirah Arab. Di sanalah sumber ilmu marketing langit itu berasal ya teman-teman. Siapa sumber ilmu dan teladan untuk belajar ilmu marketing langit itu? Nah tentunya saja Rasulullah SAW dan para sahabatnya ya teman-teman. Semasa hidupnya Rasulullah SAW termasuk pedagang yang sukses. Beberapa sahabat juga tergolong pengusaha besar, masuk kelompok konglomerat kalau menurut ukuran sekarang. Harta mereka jika dikonversikan sekarang bisa mencapai miliaran rupiah. Padahal produk yang mereka jual juga tidak banyak macamnya ya. Ada yang cuma jual kain, ada yang cuma jual madu, ada yang cuma jual hewan ternak, ada yang jual hasil kebun juga. Tapi mereka berhasil dan kesuksesan perdagangan mereka juga tidak memakai strategi marketing yang seperti kita kenal saat ini ya teman-teman. Apabila selama ini kita hanya fokus untuk melakukan kegiatan usaha yang sifatnya duniawi tanpa mementingkan akhirat, berikut beberapa tips yang diharapkan kegiatan usaha teman-teman akan menjadi lebih seimbang dan Allah ridhoi ya, amin. Pertama, bersedekah. Salah satu kegiatan mudah yang sayangnya mulai banyak ditinggalkan orang lain adalah bersedekah. Jika teman-teman masih menerima penghasilan setiap bulannya, berikan santunan pada orang yang membutuhkan seikhlasnya, agar rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita menjadi berkah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak sedekah. Sedekah merupakan cara efektif untuk berbagi dengan orang lain sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi bentuknya, sedekah sesungguhnya tidak dibatasi pemberian dalam bentuk uang,
tetapi sejumlah amal kebaikan yang dilakukan seorang muslim. Kedua, menjalankan sholat wajib. Mencari uang memang penting, tapi jangan sampai teman-teman lupa untuk mencari pahala ya. Dan ini reminder juga buat saya juga ya teman-teman. Sebagai orang muslim, kita dituntut untuk melaksanakan sholat wajib 5 kali dalam satu hari. Diawali dengan sholat subuh dan diakhiri dengan sholat isya. Rasulullah kerap mencontohkan kepada umatnya untuk melaksanakan sholat di waktu-waktu terbaik. Salah satunya adalah sholat di awal waktu. Menjalankan ibadah sholat dan berdoa untuk meminta rezeki saja tidak cukup. Kita harus menyertainya dengan usaha dan ikhtiar. 3. Menjalankan sholat sunnah. Rahasia marketing langit lainnya adalah rutin melaksanakan sholat sunnah duha dan tahajud. Pahala dari melakukan 2 sholat sunnah ini sangat besar, apalagi bila dilakukannya dengan waktu terbaik. Ada banyak sekali keutamaan dari sholat duha, salah satunya yaitu memperlancar rezeki. 4. Berbakti kepada orang tua. Amalan baik tidak hanya dilakukan pada orang lain, namun juga dilakukan pada orang tua. Jika kedua orang tua teman-teman masih ada, hendaklah menjadi anak yang berbakti, yang tulus menyayangi dan mengasihi beliau tanpa meminta imbalan selain keridhaan ilahi. 5. Tidak memutuskan tali silaturahmi. Meskipun teman-teman dan temannya teman-teman bersaing dalam dunia usaha, bukan berarti kalian menjadi musuh ya. Bersaing secara sehat tanpa memutuskan tali silaturahmi. Bahkan jika memungkinkan, kalian bisa menjalin hubungan kerjasama yang baik. 6. Berbaik sangka. Sebagai pribadi yang beriman, penting sekali untuk menjaga hubungan baik, termasuk dengan para kompetitor atau pesaing ya. Dan salah satu cara menjembatani kegiatan ini adalah berbaik sangka. Dengan berbaik sangka dan berpikiran positif, teman-teman akan terhindar dari bayang-bayang negatif yang merusak diri teman-teman ya. Islam melarang umatnya bersikap berburuk sangka sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Poin selanjutnya, menghindari riba. Dalam melakukan usaha, terkadang kita tergiur dengan keuntungan riba. Padahal dalam Islam, riba merupakan kegiatan yang sangat Allah benci ya. Siapa saja yang melakukan riba akan diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya adalah dalam melakukan atau menjalankan suatu usaha, kita harus tetap memperhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbaiki amalan-amalan soleh kita, dan terus berusaha melakukan yang terbaik, fokus serta banyak belajar dari manapun, ikhtiar maksimal dan pasrahkan semua kepada Allah. Insya Allah, Allah akan kasih yang terbaik untuk kita. Amin, Allahumma amin. Hal yang terpenting dalam melakukan suatu usaha adalah kita harus memperhatikan halal atau haramnya usaha tersebut. Karena apabila usaha yang kita kerjakan adalah usaha yang haram, ternyata akan mengakibatkan dampak yang sangat buruk. Poin selanjutnya, selalu berprasangka baik. Dengan berbaik sangka, maka kita akan terhindar dari penyakit hati seperti berburuk sangka, iri, dengki, dan lain-lain. Poin selanjutnya, selalu bersyukur. Sikap bersyukur merupakan salah satu kunci dari pintu agar rezeki senantiasa mengalir. Salah satu cara bersyukur adalah terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Berikut tadi sudah saya share beberapa tips marketing langit. Semoga usaha dan urusan kita dipermudah dan dilancarkan ya. Amin, Allahumma amin. Tak terasa sudah di penghujung video, maka saya akhiri. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. See you next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman semuanya. Jangan lupa bahagia dan sukses selalu. Amin.